Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan berbagi tentang kurikulum merdeka dari mulai konsep awal sampai implementasi. Tapi video ini akan berseri Bapak Ibu, nggak mungkin saya menjelaskan semua dalam satu video, nggak akan kuat diupload ya, karena itu berseri. Dan untuk itu bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, dan lonceng agar mendapatkan notifikasi pada video-video berikutnya, karena kalau nggak klik subscribe itu nggak akan mendapatkan informasi pada video lanjutannya. Nah, kali ini Bapak Ibu, saya akan membahas terkait konsepnya berdasarkan aturannya, sudah diberlakukan aturan ini, supaya nanti dasar dari sini kenapa kita menggunakan kurikulum ini secara konsep akan saya jelaskan secara detail. Sekali lagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan klik subscribe agar nanti mendapatkan notifikasi pada video-video lanjutan dari video ini terkait dengan kurikulum merdeka. Bagaimana konsep dari kurikulum ini Bapak Ibu? Jadi sudah dijelaskan bahwa kurikulum ini akan diberlakukan mulai 2022-2023 secara bertahap, yaitu dari kelas 1, kelas 4, kelas 7, kelas 10 ya kan, dan selanjutnya. Nah, sementara yang lain harus bagaimana? Itu tugas sekolah untuk pengembangan kurikulum. Bagaimana pengembangan kurikulumnya? Harus tahu konsep, kalau tidak ya nggak akan bisa membuat kurikulum itu. Karena itu Bapak Ibu, bagaimana cara memahami konsep ini? Ikuti video berikut ini. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kurikulum merdeka. Nah, ini yang terkenal kurikulum merdeka ya. Ini banyak hal yang memang perlu diperhatikan supaya sekolah tidak ketinggalan, supaya sekolah bisa mengembangkan kurikulum di satuan pendidikannya masing-masing. Berdasarkan request kawan-kawan, maka saya akan coba jelaskan dari konsep awal sampai implementasi. Baik Bapak Ibu, berdasarkan Kepmendikbudristek yaitu nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Langsung saja Bapak Ibu, ini adalah seri yang pertama karena penjelasan jelasnya nanti akan pada video-video berikutnya, tapi konsepnya ada di sini. Jadi kalau di sini kurang memahami konsep, tentunya di belakang akan kesulitan nanti untuk pengembangan kurikulum berikutnya. Baik Bapak Ibu, pada diktum ke-1 dalam rangka pemulihan ketertinggalan pembelajaran atau learning loss yang terjadi dalam kondisi khusus, satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah. Nah ini Bapak Ibu dan peserta didik ya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu tentunya ada hal yang memang menjadi pengembangan yang harus dipersiapkan oleh sekolah Bapak Ibu. Karena memang pada faktanya, pada learning loss pada saat kemarin pada masa pandemi itu banyak sekali siswa yang tidak bisa belajar dengan baik. Sehingga mau tidak mau dengan upaya yaitu pemulihan atau ketertinggalan pembelajaran ini harus dengan cara yang lebih optimal. Itu harapannya seperti itu. Kemudian pada diktum yang kedua Bapak Ibu, pengembangan kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 yaitu mengacu 3 ini. Jadi ketika kemarin permasalahan adalah learning loss itu, maka diupayakan sekolah bisa mengembangkan kurikulum dan ada 3 opsi Bapak Ibu untuk pengembangan kurikulum itu. Yang pertama adalah kurikulum 2013 untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar secara utuh. Lengkap maksudnya. Boleh sekolah nanti mengembangkan sekarang ini dengan ini, harapannya untuk mengembalikan ya, memperbaiki yang learning loss itu. Atau kurikulum 2013 yang untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan. Boleh juga menggunakan yang ini. Artinya kalau ini tentunya tidak seutuh yang di A ya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah kurikulum merdeka untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi ada 3 opsi yang bisa dilakukan di sekolah dalam rangka untuk mengembalikan atau pemulihan ya, untuk pemulihan pembelajaran menjadi lebih baik. Karena kemarin terjadi learning loss itu. Baik Bapak Ibu, sekali lagi ada 3 yang bisa dikembangkan di sekolah. Kemudian diktum yang ketiga Bapak Ibu, kurikulum sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua mengacu pada standar nasional pendidikan atau mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ya ini sudah ditetapkan yaitu dengan adanya
PP 57 tahun 2021, yaitu terkait standar nasional pendidikan. Standarnya itu, Bapak Ibu. Jadi dan di sana banyak sekali ya standar-standar yang ada perubahan-perubahan itu ya. Ini yang menjadi dasar nanti dalam pengembangan kurikulum, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, kurikulum 2013 ya sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf A, maksudnya kurikulum yang lengkap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya dari segala macam sampai asesmen harus mengikuti yang ada, masih diperbolehkan ya. Kemudian kelima, kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf B diterapkan oleh pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen dan perbukuan. Di sini Bapak Ibu, tentunya tidak mudah ya untuk sekarang kalau kita mengembangkan ini akan ketinggalan. Artinya materi akan ketinggalan dengan sekolah lain yang mengembangkan yang ini. Atau apalagi kalau mengembangkan yang sudah penggunaannya dengan kurikulum Merdeka Belajar. Itu akan semakin ketinggalan. Maka di sini dituntut kalaupun mau mengembangkan kurikulum satuan pendidikan pada diktum kedua huruf B ini ya tentu benar-benar harus menjadi pertimbangan ya. Kemudian yang keenam, kurikulum merdeka sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf C tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Artinya nanti akan kita bahas berikutnya. Kemudian pemenuhan beban kerja dan penataan linearitas guru bersertifikat pendidik dalam implementasi pembelajaran pada kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 yang disederhanakan atau darurat sebagaimana dimaksud pada diktum yang kedua huruf A dan B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya tidak ada masalah nanti Bapak Ibu, jangan sampai terjadi masalah guru kekurangan jam sehingga tidak terbayarkan sertifikasinya. Itu artinya harus mengikuti aturan-aturan yang ditentukan. Kemudian 8, pemenuhan beban kerja dan penataan linearitas guru bersifat bersertifikat pendidik dalam implementasi pembelajaran pada kurikulum merdeka sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf C tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Nanti secara jelas akan saya bahas secara detail ya pada video berikutnya. Karena itu sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe karena ini nanti akan mendapatkan notifikasi pada video berikutnya. Kemudian yang ke-9 Bapak Ibu, bagi satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak dan program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan, kurikulum yang digunakan mengacu pada kurikulum merdeka dan pemenuhan beban kerja guru serta linearitas sesuai dengan keputusan menteri ini. Jadi bagi ya sekolah yang sudah ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak dan program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan itu yang SMK, kurikulum yang digunakan mengacu pada kurikulum merdeka yang bagian yang C ya Bapak Ibu. Jadi harus ngikuti itu. Ini bagi yang sudah jadi sekolah sekolah penggerak. Nah, ini tentunya bersiap-siap ya Bapak Ibu gitu. Nah, walaupun ada banyak sekolah daerah yang mungkin belum terjamah dengan sekolah penggerak gitu. Apalagi kalau kepala sekolahnya belum lulus kan nggak bisa jadi sekolah penggerak. Ini tentunya juga menjadi pertimbangan-pertimbangan. Ke-10, pelaksanaan kurikulum 2013 yang disederhanakan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf B dapat diberlakukan secara serentak mulai dari kelas 1 sampai kelas 12. Artinya boleh mau menggunakan seperti ini dipersilahkan. Ini opsi yang kedua itu boleh ya kalau memang belum menggunakan belum jadi sekolah penggerak, artinya masih diperbolehkan menggunakan secara lengkap itu boleh. Kemudian ke-11, pelaksanaan kurikulum merdeka sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf C diberlakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut. Tahun pertama dilakukan bagi peserta didik dengan usia 5 sampai 6 tahun pada pendidikan anak usia dini, serta peserta didik kelas 1, kelas 4 untuk SD, kelas 7 untuk SMP, kelas 10 untuk SMA maupun SMK. Ya, seperti itu. Jadi, bagi yang pelaksanaan kurikulum merdeka ini ya tidak serta-merta semua karena persiapannya juga harus matang Bapak Ibu. Bukunya, kemudian fasilitas lain itu harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Dengan fase-fase yang sudah ditetapkan itu harus diikuti. Nah, sehingga kalau mau menggunakan kurikulum merdeka, maka harus mengikuti aturan itu. Tahun kedua dilaksanakan bagi peserta didik dengan
usia 4 sampai 6 tahun, artinya ditambah, tadinya 5 sampai 6, sekarang jadi 4 sampai 6, berarti sudah ada 2 kelas istilahnya begitu, pada pendidikan anak usia dini, serta peserta didik di kelas 1, kelas 2, 4 dan 6 untuk SD, 7, 8 untuk SMP, dan 10, 11 untuk SMA. Itu tahun kedua akan bagi yang menyelenggarakan kurikulum merdeka, maka ini yang akan dilakukan. Kemudian yang C, tahun ketiga, bagi sekolah yang memberlakukan kurikulum merdeka, maka akan dilakukan untuk kelas yang anak usia dini yang TK dari 3 sampai 6 tahun, artinya 3 tingkatan itu sudah dapat semua. Untuk SD itu kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah semuanya. Untuk SMP 7, 8, 9 sudah semuanya, dan kelas untuk yang SMA SMK kelas 10, 11 dan 12 itu semuanya. Jadi 3 tahun nanti sudah melaksanakan semua kelas dengan menggunakan kurikulum merdeka bagi sekolah yang penyelenggara ataupun sekolah penggerak, ya, sekolah penggerak. Nah, ini yang sudah ditentukan pilihannya. Nah, yang mungkin jadi pertimbangan, ada mungkin daerah yang memaksakan harus pakai kurikulum merdeka, sementara belum dipersiapkan sumber dayanya. Sekolahnya belum siap, bukunya belum siap, yaitu namanya bunuh diri, ya. Jadi diupayakan sebisa mungkin ya dipersiapkan dulu baru berani. Jangan mungkin sok-sokan menggunakan kurikulum merdeka tapi ternyata fasilitasnya tidak tersiapkan. Ini beberapa ini ya, dalam diskusi dengan teman-teman itu banyak sekali yang menjadi pembicaraan yang seperti itu. Karena memang faktanya nggak semudah itu ya. Gitu. Ke-12, pelaksanaan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua menggunakan buku teks utama yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Artinya, baik yang menggunakan opsi yang pertama, yang A, yang B maupun yang C, itu penggunaan bukunya ditetapkan nanti berdasarkan pimpinan unit utama itu. Jadi tidak sembarangan asal pakai-pakai saja ya, nanti bisa jadi gelabakan semua gitu ya. Kemudian yang ke-13, buku teks utama yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12, yang ini maksudnya, dievaluasi secara berkala sebagai dasar revisi dan ditetapkan kembali oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan. Jadi tetap akan dievaluasi baik yang opsi A, B, maupun C, supaya nanti lebih tepat sasarannya. Kemudian yang ke-14, ketentuan pemenuhan beban kerja minimal 24 jam tatap muka dalam 1 minggu dikecualikan bagi guru pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Artinya pada kondisi khusus itu kalau kemarin misalkan yang kena pandemi itu tidak terkena aturan ini, maksudnya seperti itu. Karena bisa jadi jumlah jamnya berkurang, padahal bukan karena mau dia, memang aturannya ditetapkan berkurang, sehari hanya bisa 6 jam, kemudian ketentuannya waktunya juga dikurangi. Nah, itu kan bukan karena maunya yang bersangkutan, artinya sesuai dengan aturan untuk kebaikan bersama ya, sehingga harus diikuti, harus diakui bahwa ini masih bisa digunakan untuk sertifikasi lah, gampangnya seperti itu ya. Ke-15, kurikulum merdeka sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf C mulai berlaku pada tahun ajaran 2022-2023. Jadi bagi sekolah yang sudah masuk jadi sekolah penggerak, tentunya ini akan diberlakukan. Bagi yang belum ya masih ada 3 opsi. Kalau yang siap mungkin dengan kurikulum merdeka ya silahkan ya, tapi bisa A, bisa B, bisa C ya. Artinya A itu kurikulum 13 penuh atau kurikulum yang darurat ataupun kurikulum merdeka, itu dipersilahkan ya Bapak Ibu. Tapi setidaknya kalau bagi yang sudah masuk dalam sasaran atau sekolah penggerak, maka diberlakukanlah tahun 2022-2023 harus melaksanakan kurikulum merdeka ini, yaitu tentunya di kelas 1, 4, 7, dan 10. Kemudian ke-16, pada saat keputusan Menteri ini berlaku, keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 719 P 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Kemudian yang kedua, ketentuan yang mengatur tentang kurikulum dan beban kerja guru serta linearitas pada program sekolah penggerak dan program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Artinya sekarang sudah berubah Bapak Ibu, harus mengikuti ini, linearitas dan semuanya, karena ada perubahan maka harus mengikuti aturan yang baru ini.
17, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2022. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tanda tangani Pak Nadiem Makarim ya. Jadi Bapak Ibu, dengan konsep ini artinya sekolah benar-benar harus siap. Pengembangan kurikulum yang digunakan di sekolah untuk tahun ini bagi yang sekolah penggerak tentunya ada dua kemungkinannya, atau mungkin kalau yang sudah masuk dalam uji coba yang pertama mungkin sudah kelas 2 kelas awal ya, seperti itu. Jadi kalau yang baru memang baru mau menerapkan kurikulum merdeka, berarti kalau yang SMP itu kelas 7, kalau SD kelas 1 dan kelas 4, kalau SMA itu kelas 10. Nah, bagi sekolah yang tidak melaksanakan sekolah penggerak, kalau dia tidak mau menggunakan kurikulum merdeka, bisa menggunakan kurikulum 2013 secara utuh ataupun kurikulum 2013 darurat itu ya, seperti itu. Ini yang harus dikuasai konsepnya ini oleh pihak-pihak sekolah yang terkait ya. Seperti itu. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian, ini secara konsep sudah jelas bahwa pilihan itu tergantung dari sekolahnya, kesiapan sekolahannya ya untuk pengembangannya. Adapun bagi sekolah-sekolah yang ada guru penggerak yang sudah lulus namun dia belum masuk dalam sekolah penggerak, tentunya diharapkan gurunya ya tetap melaksanakan pembelajaran diversifikasi yang sudah dipelajari dan diterapkan untuk dirinya sendiri walaupun belum digunakan untuk secara umum di dalam sekolah itu. Itu barangkali, dan selanjutnya Bapak Ibu jangan lupa yang belum subscribe sekali lagi, karena kita ini akan berlanjut pada video-video berikutnya sampai secara implementasi nanti. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, maka pada saat nanti saya upload video berikutnya, Bapak Ibu mendapatkan notifikasi untuk belajar, mempelajari, mendalami tentang kurikulum merdeka. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.